Kalau kita berbicara Oten menyembah berhala, sangat berhala. Oleh manusia selain Allah adalah berhala, tidak pernah mengaku Tuhan, akan tetapi ada orang yang mengimani dia Tuhan, lalu menciptakan dalil, lalu menciptakan kitab suci, lalu menciptakan segala fatwa-fatwa dan segala pendapat-pendapat bahwa itu harus disembahkan. Seperti itu teman-teman. Ini mereka ini lagi selebrasi ya. Ini dua-dua lagi selebrasi, lagi muterin lagu-lagu yang seputar panas-panasan. Yang Kristen putarin lagu ya you know lah, pasti kawin bocil gitu kan. Nah ini yang Islam, Goldian juga punya lagunya, nggak bisa kita putar karena di YouTube. Nah di mana lagunya berkaitan tentang penyembah batu zakar. Oke, ini kenapa bisa kita bilang ini debat paling panas ya? Karena ini dua-dua orang yang punya taring yang tajam, baik daripada kubu Goldian. Baru mulai udah garang ya guys ya. Nah saya ini kebetulan saya admin Goldian, dan saya ini lagi bicara sama admin yang Oten. Ini admin mata pisau. Baru mulai udah garang. Udah aku bilang ini seru nih, ini seru nih. Ini emang perdebatan yang memukau dan menghancurkan segala sisi. Dimana dua singa jantan sedang memperebutkan zona teritorial. Anjay mabar. Oke, mari sambung Tuhan. Anjay mabar. Makanya kalau debat tuh jangan sama Daman. Daman itu terlalu baik dalam menyikapi ya. Kalau Bang Daman itu terlalu baik dalam menyikapi. Nah debatnya sama Goldian, sama Kores, seru nih. Sama-sama panasan, sama-sama pembantai. Anjay keren. Oke teman-teman sekalian sabar ya. Ini karena lagi musik-musikan. Bentar lagi kita akan putarkan ya bersama ya. Bang Daman stay dan ready dulu ya. Di depan laptop bersama kalian. Jangan bagi kesempatan. Oke sabar dulu. Begitu udah mulai debatnya kita. Nah ini masih nyanyi. Sabar, ini lagi opening nyanyi ya. Oke gitulah teman-teman ya. Kalau sudah berbicara tentang mana yang menyembah berhala, sudah pastinya segala sesuatu yang dibentuk. Ingat, berhala itu apa sih? Sesuatu yang dibentuk dan diyakini sebagai sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Di mana terjadi? Emang di Islam. Emang Islam membentuk sesuatu yang diyakini Tuhan? Enggak. Tapi esensi daripada berhala adalah dibentuk dan diyakini Tuhan. Lalu di ajaran mana yang dibentuk dan diyakini Tuhan? Kalian dapat menilai. Kalian dapat menyimpulkan. Di ranah mana itu semua bisa diyakini Tuhan. Sabar ya. Ini masih selebrasi saling. Bisa diyakini Tuhan. Sabar ya. Ini masih selebrasi. Belum bisa kita putarkan videonya. Yang udah hadir, Kak Tes Bertato, Kak Nadirah, Kak Ria Syasha, welcome ya. Ini awal-awal aja udah panas banget ini. Ini seru ini malam ini ya. Oke, mana teman-teman yang lain tolong ajak masuk ke room live-nya Bang Daman. Ya, biar sama-sama kita menyaksikan pertarungan sengit, pertarungan membara antara Goldian melawan penghujat keras mata pisau guys ya. Oke, udah mulai belum? Saya dengerin dulu. Belum. Udah mulai. Jangan jadi orang India. Tunggu, sabar, masih nyanyi. Sabar, udah mulai belum? Sabar ya. Santai, kalian yang di YouTube santai dulu. Nyemak apa Bang Salim? Santai. Oh masih nyanyi, sabar. Pokoknya dua-duanya parah guys. Yang di Islam putar lagu sama-sama lagi muter-muter lagu nih guys. Kita santai dulu ya. Santai, kalian kayak ngopi belum makan, udah santai-santain dulu. Jangan lupa ngopi sama makan kalian ya. Santai, masih nyanyi-nyanyian di sana sebelah. Masih nyanyi, sabar. Aku nggak bisa putarin karena nanti kalau aku putarin nyanyinya, YouTube-nya yang kena masalah. Kalian yang di YouTube apa kabar kalian semua? Bang Muhammad Salim, Bang udah mulai ya? Coba. Jadi rules-nya gimana? Oke, teman-teman sekalian, tanpa kita perpanjang, dukung pilihan kalian masing-masing. Yang dukung Oten, gua tendang dari rumah. Oke, teman-teman. Oke, mari kita saksikan. Saya Daman, pamit undur diri. Selamat menyaksikan debat lintas agama. Perperangan besar sang singa melawan singa, anak singa ya. Mereka anak singa, ini raja singa. Anjay, mabar. Let's go. Mari kita simak perdebatannya. Saya Daman Huri, pamit dan selamat menyaksikan. Let's go.
biasanya kalau saya debat kan yang buka tuh yang tutup juga ya. Jadi saya juga closing statement gitu ya. Saya open, saya closing juga ya. Nanti Yaudah kalau gitu saya aja yang open, saya yang closing juga. Kita gantian. Next pekan lu gitu. Gimana? enggak. Gimana? Lu maunya gua yang open atau lu yang close gitu aja supaya aman. Oke, gua yang close, lu yang open gitu. Ya, Aman? baik. Nih di mute dulu ya supaya jangan sampai feedback. Siap. Oke. Oke ya, shalom buat teman-teman semua yang udah hadir dan yang udah bersama di Rumah Tapisau ya. Jadi teman-teman semua, thank you yang udah selalu support. Tadi sebenarnya kita udah live, cuma karena kita memang debat ya, katanya mau debat, jadi ya, dan ada laporan juga ya. Jadi kita hari ini ketemu lagi. Thank you buat teman-teman semua yang udah selalu support, yang udah selalu tap-tap layar, yang udah selalu bersama-sama di room ini. Dan hari ini ya kita juga akan kembali berdiskusi dengan teman-teman dari Muslim ya, namanya Goldian ya, atau nama aslinya Rahalzia ya. Jadi teman-teman semua juga harus ketahui bahwa teman-teman sering ngajak saya dalam diskusi ini juga ada baiknya ya, supaya kita mengenal siapa ya yang lebih pantas dalam debat itu, dan teman-teman bisa menilai sendiri, karena yang menilai debat itu adalah para pendengar. Di sini nggak ada juri, jadi teman-teman bisa menilai ya. Dan judul tema pada malam hari ini Tuhan berhala. Ya, jadi siapa di sini yang disebut Tuhannya pepakai Rihalza ya? Sorry. Ini ada teman-teman yang typing di sini. Nah, jadi di sini juga ada yang namanya berhala ya, Tuhan berhala. Jadi kalau kita mengetahui definisi berhala, kita melihat dari KBBI aja. Ya, supaya lebih mudah dengan penjelasan ya. Jadi berhala ini adalah dewa atau patung, sesuatu yang didewakan, disembah dan dipuja ya. Jadi ini adalah suatu hal yang namanya kita menganggap Tuhan atau patung atau batu itu sebagai yang namanya Tuhan, teman-teman. Nah, kalau itu di dalam kekristenan kami sudah sering menjawab ya, dan kalau kita lihat itu bagi kekristenan itu disebut pagan ya, penyembah berhala itu disebut pagan. Dan kalau kita lihat di sini ya, paganisme ini Universitas Gajah Mada, seorang yang masih membuat jurnal ya, dia adalah seorang kayaknya untuk dokter ya, doktoral ya. Jadi di sini dikatakan paganisme ya. Paganisme ini adalah penyembah berhala. Kalau kita lihat di sini paganisme. Istilah paganisme umum digunakan untuk merujuk pada praktek atau tradisi penyembah berhala. Nih ya teman-teman semua. Jadi Kristen yang menemukan artian dalam penyembahan terhadap berhala. Dalam sejarah istilah ini digunakan oleh komunitas Kristen. Jadi Kristen yang menemukan menyembah berhala ini kepada siapa? Ya, Kristen yang awal menemukan pada abad keempat ya, Kristen di awal Romawi pada abad keempat membedakan keimanan mereka dari praktek dan tradisi para pemuja dewa. Jadi kalau disebut di sini bahwa yang menyembah berhala itu Kristen yang menemukan, dan disebut lebih condong kepada yang namanya pagan. Tetapi hari ini karena temanya yaitu Tuhan berhala, ada yang dapat disebutkan di sini juga bahwa ada orang yang memuja atau yang memuji yang namanya berhala-berhala ini disebut pagan. Ya, kalau dalam kekristenan itu disebut pagan, tetapi mungkin dalam iman lain ya itu disebut berhala. Nah, kalau kita tahu sendiri bahwa kita itu menyembah dalam roh dan kebenaran, makanya kita dilarang untuk menyembah pala, minta Tuhan. Jelas ya, Tuhan Allah ya. Allah saat itu kepada bangsa Israel menyatakan dengan jelas, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Yang pertama, nggak boleh sebut nama-nama sembarang pada saat peperangan, pada saat apapun, kecuali kita menyebut dia di dalam doa. Ya, jadi ini termasuk salah satu hal yang teman-teman harus tahu, dan tidak boleh ada Allah lain di hadapanku.
Ya, jadi Tuhan itu nggak suka kalau ada Allah-Allah lain di hadapannya. Ya, dan itulah yang membuat kita itu berbeda dengan keimanan yang lain, tidak berdasarkan apa yang dilihat manusia, karena Tuhan itu melihat hati. Ya, jadi kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang datang firman yang menjadi manusia, yang kembali ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Saya kira itu demikian ya, kita tidak menyembah yang namanya berhala. Demikian saya sampaikan. Cek, cek. Oke, diterima Bung. Baik teman-teman, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Goldian di sesi live PK debat malam hari ini dengan akun Mata Pisau. Semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk bukan memberkati dan merahmati kita semua. Teman-teman, tema atau tajuk yang kita usung, Tuhan mana yang berhala, antara Islam dan kekristenan. Jadi saya sepakat kalau merujuk kata berhala menurut KBBI itu suatu patung, suatu berhala, kepercayaan zaman dulu yang kemudian dijadikan atau dilantik jadi Tuhan. Bahkan mungkin nanti ada berhala-berhala yang diganti itu Tuhan dan berhala itu digantung oleh makhluknya. Ini kan sesuatu yang anomali. Kalau dalam surat Al-Ikhlas jelas Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk. Catat, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Itu dia. Yang kedua, kalau kita merujuk esensi Tuhan dalam Islam, di dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan secara paripurna. Kata Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang maha satu. Allahu somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tidak keluar dari dari vagina, tidak dikandung melalui rahim, dan dia juga tidak diperanakkan. Itulah Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Satu pun makhluk tidak ada yang serupa dan setara dengan dia. Hebat Allah, luar biasa. Sorry, salah. Dan tentu kalau merujuk lebih dalam lagi di dalam ayat Al-Quran, penegasan dan penolakan penyembahan terhadap berhala itu sudah ditegaskan oleh Allah secara terang benderang. Saya ambil contoh teman-teman ya. Contoh di dalam surat Al-A'raf. Di sini dikatakan, mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal berhala sendiri itu diciptakan. Itu yang pertama, penegasan dan penolakan. Dan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahannya, dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberi pertolongan. Jadi kalau ada misalnya teman-teman kepercayaan ada suatu perlu diragukan lagi karena itu ciptaan Tuhan. Penegasan Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Jadi la syarikalahu, tidak ada sekutunya bagi Allah. Nah, ayatnya jelas. Makanya Allah menegaskan, dan sorry kalau dewa-dewa kuno, dewa Mesir, Babilonia, Yunani, semuanya berbau triungat atau trinitas. Nah, itu nanti yang akan saya kupas lebih dalam. Sebagai penghantar contoh ya. Nah ini orang Mesir kuno, ada Osiris, Horus sama Sirus. Kan orang Mesir kuno teman-teman, Maha Kudus, ada
kemudian disatukan. Ini ada Osiris, Agak ini bro, coba di mute dari situ supaya ini jangan feedback. Cek. Oke, gini baru enak nih. Oke ya, dan itu tidak beranak. Dan dia tidak beranak, ya betul. Ya, kalau kita melihat bahwa ada hal yang namanya batu pun tidak mungkin beranak. Ya, makhluk hidup. Ya, kalau kita lihat secara berhala itu, ya kalau kita lihat ya, ini contohnya lah ya. Ini ada orang penyembah batu. Ini batu yang disembah. Ya, memang dia tidak beranak. Sebelum adanya batu, sebelum adanya Islam, ya ini ada yang namanya kami mendaki itu, maka kami mengumpulkan segenggam tanah. Sebelum adanya Islam, Arab ya, orang Arab itu sudah menyembah batu. Bahkan kalau kita ketahui Nabi Muhammad ini dia beragama batu yang ini Sahih Muslim 422, batu-batu itu memberi salam kepadaku. Ya, sebelum aku diutus menjadi rasul. Artinya di sini dia mengenal batu. Muhammad berbicara dengan batu. Dan batu itu yang mengatakan kepada dia bahwa sesungguhnya nih batu ya, masih di Musnad Ahmad 2275 ya, nih batu juga. Jadi kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nih kemarin yang saya bawakan juga Hajar Aswad yang telah, padahal batu ini bukan ngomong sama beliau penyembah berhala. Ya dulu tuh banyak ya yang namanya kekristenan atau apa ajar kepada Nasrani itu surga. Ya ajar dari Waraka bin Nawfal, seorang bisa ada di dan keturunan Abraham, Ishak. Ayatnya pun pasti namanya contoh lah ya. Ada banyak lah seperti itu ya. Saya tidak perlu menyebutkan, teman-teman ngerti. bro. Sebelum udah aku jelasin secara jelas dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Didengerin, tolong orang ngomong. Okay. Selain Allah hanyalah berhala-berhala. Jadi apa yang kamu sembah selain Allah? Berhala-berhala. Entah batu di samping Ka'bah. Bahkan kalau kamu menyembah Ka'bah pun, Ka'bah itu berhala. Oke. Karena tidak ada satupun ayat yang menunjukkan Allah adalah Ka'bah. Tapi kalau berbicara tentang batu, nah ini kena. Yang batu siapa? Oke, kita tunjukkan teman-teman. Batu, ada batu di pelupuk matamu. Nah, coba lihat. Batu itu siapa? Kisah Rasul 4 nomor 11. Lihat. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kok malah jadi batu buangan? Jadi yang batu siapa sebenarnya? Yang nyembah batu siapa? Tentang hadis yang kamu bawakan, baca secara complicated. Itu sahabat sebelum masuk Muslim, dia menerangkan bahwa kegemaran orang Quraisy saat itu menjadikan batu-batu sesembahannya. Kenapa Rasulullah datang di zaman jahiliyah itu, para penyembah pagan? Bahkan kalau kita telusuri lebih dalam asbabun nuzul surat Al-Kafirun, ada tawar-menawar antara orang kafir Quraisy dengan Nabi SAW. Yuk sekali aja ya Muhammad, kamu ganti nyembah berhala kami, aku nyembah Allahmu. Tapi Nabi Muhammad tolak, lakum dinukum waliyatin. Tapi yang batu dalam kisah para Rasul 4 nomor 11. Pertama itu. Kedua, ngomongin batu. Oh, batu bisa menghapus dosa. Nah, di kitab orang Yahudi bisa. Kenapa nggak bisa? Apa masalahnya? Yesus kan juga batu, bisa menghapus dosa. Di Yesaya 6 nomor 7 contoh. Malah seperti ini teman-teman. Lihat, perhatikan. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah
diampuni. Apa yang disentuhnya adalah batu. Lihat di ayat 6-nya. Batu bara. Bisa apa? Bisa menghapus dosa. Selamat datang di kebenaran. Emang apa masalahnya batu menghapus dosa? Ini mau dihapus. Jadi Yesaya 6 nomor 6 dan 7 8 mau dihapus di Bibelmu. Jangan. Itu yang pertama. Kedua, sorry. Yang lebih pedih ini teman-teman. Ada pengakuan dari